321. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatama'una, naha ngarep-ngarep anjeun kabeh ayyuhal mukminu, hei eling-eling jalma mukmin. Ayat 75 sampai 78. Ayyuminu kana yen iman itu Yahudi, al yahudu tegesna kaum Yahudi. Lakum ka anjeun kabeh wa qad kana bari nyata geus bukti naon parikun sagolongan, ta'ifatun sagolongan, minhum ti itu Yahudi, ahbaruhum tegesna pirang-pirang ulama Yahudi. Afatama'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Yasma'una eta ngadenge ieu fariq kalam Allah kana dawuhan Allah. Taurati dina kitab Taurat. Summa yuharrifuna, terus pada ngarobah ieu fariq hu kana kalamullah. Yugayyiruna, ngarobah ieu fariq hu kana kalamullah. Mim ba'dima tina sabada yen aqalu geus ngarti ieu fariq hu kana kalamullah. Fariq ke fariqun tadi segolongan. Mim ba'dima tina sabada yen aqalu geus ngarti ieu fariq hu kana kalamullah. Fahimu
tegasna geus maham geus paham ieu parik hu kana kalamullah. Wahum bari ari itu farik ya'lamuna eta padanya nyaho kabeh, ya'lamuna eta padanya nyaho kabeh annahum kana yen sanyana eta farik muftaruna eta anu jijieun kabeh. Wal hamzatu jeung ari hamzahna lil ingkari eta hamzah istifham ingkari. Ayat ma'u tegasna ulah ngarep-ngarep anjeun kabeh palahum maka eta tetep pikeun farik sabiqotun ari tiheula bil kufri dina kufurna. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza laqu jeung tatkala papanggih aya munafiku tegasna pirang aya munafikul yahudi tegasna pirang-pirang munafikin yahudi alladzina amanu ka pirang-pirang jalma anu iman alladzina ka pirang-pirang jalma amanu anu pada iman ieu alladzina qalu maka ngarucap itu munafikul yahud amanna iman kaula sadaya bianna Muhammadan kana yen sanyana Nabi Muhammad Nabiun eta jadi nabi wa huwa jeung ari itu Muhammad al mubasyaru ada yang di bumi al mubasyaru eta anu diberitakeun naon bihi kalawan Muhammad fi kitabina dina kitab kaula sadaya wa idza khala jeung tatkala balik ay roja'a balik sahabatuhum sawarehna munafikul yahud ila ba'din kasawarehna deui qalu maka ngarucap ayru asauhum tegasna pirang-pirang pimpinanana Yahudi tinggal lihat video nantinya muka tinggalin alladzina tegasna pirang-pirang jalma lam yunafiku anu teu munafik ieu alladzina liman kajalma nafaqo anu munafik ieu man
atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Atuhadditsuna nah make nyaritakeun anjeun kabeh ka jalma-jalma mukmin ayal mukminina tegasna ka jalma-jalma mukmin bima kana perkara pataha anu ngabukakeun saha Allahu Allah alaikum ka anjeun kabeh. Ai arrafakum tegasna merenya ho al arrafa tegasna merenya ho Allah kum ka anjeun kabeh fit Taurati dina kitab Taurat min na'ti Muhammadin tina sifat Nabi Muhammad liyuhajjukum jadi ngahujjah itu mukminin ka anjeun kabeh liyuhasimukum liyuhasimu tegas jadi liyuhasimu jadi maduan ieu mukminin kum ka anjeun kabeh walamu jeung ari lam lisoirurati eta pikeun tuduh kana ngajadikeun lisoirurati eta pikeun tuduh kana ngajadikeun bihi kalawan eta emak inda rabbikum dideukeuten pangeran anjeun kabeh fil akhirati di akhirat wa yuqimu jeung nangtungkeun itu mukminin alaikum ka anjeun kabeh al hujjata kana hujjah fitarki tibaihi dina ninggal nurut ka Nabi Muhammad ma'a ilmikum sarta nyaraho anjeun kabeh bisidqihi kana benerna Nabi Muhammad apala ta'qilun nahan teu mikir anjeun kabeh annahum kana sanyana mukminin yuhajjuna bakal maduan kabeh kum karanjeun ngahujjah maduan bakal ngahujjah kabeh kum karanjeun yuhaju bakal ngahujjah kum karanjeun kabeh idza haddatumu tatkala nyaritakeun anjeun kabeh hum ka mukminin annahum kana sarenya mukminin yuhajuna bakal maduan atau ngahujjah kum karanjeun kabeh idza haddatumu tatkala nyaritakeun anjeun kabeh hum ka mukminin
patang tahu maka kudueun anjeun kabeh. Qala ngadawu sa ta'ala Allah ta'ala awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna jeung teu nyarahoeun itu Yahudi kabeh. Awala ya'lamuna jeung teu nyarahoeun itu Yahudi kabeh. Al istifhamu ari istifham litakriri eta pikeun nitah ngaku. Wal wau jeung ari wauna ada filu anu manjing alaiha kana hamzah awala alaiha kana hamzah istifham lil afi eta pikeun atap. Annallaha ya'lamu annallaha kana sanyana Allah ya'lamu eta uningaeun Allah makana perkara yusiruna anu ngarasiahkeun itu Yahudi. Wa ma jeung kana perkara yu'linuna anu nembrakeun itu Yahudi. Ma tegesna kana perkara yukhuna anu nyumputkeun itu Yahudi. Wama jeung kana perkara yudhiruna anu ngadohirkeun itu Yahudi. Min dzalika tina eta sifat Muhammad. Wa ghairihi jeung liana dzalik. Bayar ahu terus balik itu munafik Yahudi angzalika tina sifat Nabi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna Yahudi al Yahudi tegasna kaum Yahudi ummiyuna ari pirang-pirang anu bodoh awamu anu barodo la ya'lamuna henteu nyaraon eta ummiyun Alkitaba kana kitab At-Taurat tegasna Toret illa kajaba lakin tatapi amaniya kana pirang-pirang angan-angan Rasul karena pirang-pirang angan-angan tentunya atau naon itu istilahnya susuganan angan-angan belaka akal tiba pirang-pirang bohong talakau anu manggihan itu ummiyun hakana akadib
min ru'asaihim tinati pirang-pirang pimpinanana itu Yahudi. Fa'tamadu terus tatagenan itu ummiyun ha kana akadzib. Fa'tamadu terus tatagenan itu ummiyun ha kana akadzib. Wa innahum illa yadhunnun wa in jeung henteu ma henteu bukti hari itu ummiyun yadhunnuna hari itu ummiyun bijah di nubuwatin nabi dina nentang kana bian kanjeng nabi bijadi nubuwatin nabi dina nentang kana kanabian kanjeng nabi wa ghairihi jeung liana nabi mimma tina perkara dondotan perantare dondotan Pantari, dol tendotan. Awewe mana sorana? Dol tendotan. Tendotan awewe ketinggalinya. Ulah nundotan. Aduh. Mimma tina perkara yaktalipuna anu pacek cokan kabehu kana emak illa yadhunnun kajaba nyangka itu ummiyun lonan kalawan nyangka anu sampurna wala ilma jeung teu aya kanyaho lahu eta tetep pikeun ummiyun. Nah, lahu eta tetep pikeun ummiyun. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Wahbah Juhaili memberi judul untuk 1, 2, 3, 4. Keempat ayat ini dengan kaum Yahudi dianggap mustahil beriman. Nah, setidaknya ada 3 alasan pada ayat yang akan kita bahas kenapa kaum Yahudi dianggap mustahil beriman. Nah, sebelum kita bahas ketiga ayat tersebut, ketiga alasan yang dikemukakan oleh ayat-ayat yang tadi kita terjemahkan, kita harus tahu dulu asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya di ayat 70 berapa tadi? Jadi Ibnu Abbas dan Muqatil berkata, jadi firman Allah Ta'ala afatatma'una turun sehubungan dengan 70 orang yang dipilih Nabi Musa untuk pergi bersamanya pada Allah Taala. Jadi ketika ingat di ayat yang Nabi Musa berangkat untuk istilahnya di ayat sebelumnya itu
Nah, jadi ternyata Nabi Musa berangkat bersama 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa untuk berangkat ya bersama beliau. Nah, setelah mereka pergi bersamanya, mereka pun mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah memerintah dan juga melarang. Kemudian mereka pulang ke kaum mereka. Nah, ternyata ada orang yang jujur, ada yang tidak. Orang-orang yang jujur menyampaikan apa yang mereka dengar. Namun sebagian dari mereka justru malah yuharifuna, sebagian mereka malah merubah dari apa yang mereka dengar, padahal mereka mengetahui kebenarannya, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu asbabun nuzulnya. Dan menurut sebagian kebanyakan ahli tafsir, ayat ini berkenaan dengan ayat razam dan ciri-ciri Nabi Muhammad. Jadi ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, itu salah satu menurut ahli tafsir yang dibicarakan adalah tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Nah, berarti sebenarnya mereka yang ikut dengan Nabi Musa mengetahui bahwa pada kitab suci mereka itu telah ada ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, sehingga seharusnya mereka yang hidup pada zaman Nabi beriman kepada Nabi. Namun tadi ya kenapa dianggap jadi Nabi itu jadi kalau di ayat-ayat sebelumnya kita berbicara Bani Israel, objeknya pun sama Bani Israel, tapi meskipun yang hidup pada masa Nabi. Nah, sekarang kita masih membicarakan Bani Israel, tapi objeknya adalah kaum muslimin. Objek lawan bicaranya ya. Kalau adalah kaum muslimin. Jadi supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak terlalu berharap ya. Tidak terlalu berharap akan imannya kaum Yahudi ya. Jadi karena harapan yang begitu besar ya, misalkan Nabi berharap besar karena kaum Yahudi ya sudah secara syariat mereka sudah dikirim Rasul ke mereka, di kitab mereka terdapat ciri-ciri kenabian beliau, kemudian juga Tuhannya, kalau yang memang betul-betul beriman. Nah, sehingga sebenarnya secara syariat lebih mudah untuk iman kepada Allah, lebih mudah untuk iman kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi berharap besar. Nah, berharap besar. Nah, namun melalui ayat ini ya Rasul dan juga umat Islam diperintahkan salah satunya untuk tidak terlalu berharap besar. Sebab mereka PHP, pemberi harapan palsu ya. Kenapa alasan PHP-nya gitu ya? Yang pertama adalah afatamnauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Nah, dari 70. Nah, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Nah, apakah kamu wahai ayyuhal mukmin, wahai orang yang beriman, apakah kamu berharap ayyuminu ayal Yahud berharap orang Yahudi itu beriman lakum kepada kalian ya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, sementara mereka telah di segolongan mereka ini bukti bahwa fariqun ayat to'ifatun berarti Al-Quran tidak mengeneralisir semua Yahudi, tapi ada sebagian dari mereka, sekelompok atau segolongan dari mereka yang
yasma'una kalam Allah. Di tafsir jalan, siapa sebagian dari mereka teh? Ai ahbaruhum, yaitu para rahib-rahib Yahudi, ulama Yahudi, orang yang tahu akan kitab Taurat, ya. Orang yang tahu isinya dalam kitab Taurat ada sifat-sifat Nabi, ada orang-orang yang mengetahui kitab. Di kitab Taurat itu ada ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai ahbaruhum, mereka yasmauna kalam Allah, mereka mendengarkan kalamullah fi Taurat, di kitab Taurat, ya. Tapi alasan pertama kenapa kita tadi jangan terlalu berharap adalah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Orang yang mengerti akan isi kitab Taurat dan tahu di dalam kitab Taurat ada ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad, tapi mereka yuharifunahu ayyughayirunahu, mereka malah merubah, ya, merubah kalamullah mimba dimaqaluhu, setelah mereka paham, setelah mereka tahu, wahum ya'lamun. Nah, sementara sebenarnya mereka tahu, ya. Dan mereka tahu, ya. Nah, jadi annahum muftahun, mereka tahu, mereka yang merubah itu. Jadi yang pertama, orang yang mengetahui bahwa di kitab Taurat ada ciri-ciri kenabian, salah satunya malah dirubah. Makanya tadi di asbabun nuzulnya adalah ada sekelompok dari mereka yang justru ketika mendengar kalamullah, ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, ketika kembali kepada kaum Yahudi yang lain, mereka malah merubahnya. Artinya apa? Mereka tidak mengakui, ya, kenabian Nabi Muhammad. Padahal apa yang mereka dengar, yang di kitab Taurat ada ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Ada ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Nah, itu jadi alasan pertama kenapa kita jangan Nabi dan juga umat Islam diingatkan untuk tidak terlalu berharap. Nabi kan selalu, ya, meskipun ketika dakwah namanya orang Nabi itu ketika berdakwah tentu ingin mad'u yang diajak, objek dakwahnya itu betul-betul beriman kepada Allah, ya, betul-betul beriman kepada Allah, meskipun bisa jadi meskipun diingatkan bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu alasan pertama, ya. Kemudian alasan yang kedua adalah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ya. Alasan yang kedua, ternyata mereka sebagian dari mereka itu terkategori orang yang munafik, lain di lidah, lain di lidah, lain di hati, bermuka dua, ya. Mereka ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, ketika bertemu dengan orang yang beriman bilang mereka iman, tapi wa idza khala ba'duhum ila ba'din, ketika mereka kembali kepada orang-orang kepada Yahudi, ru'asaluhum, pimpinan Yahudi, alladzina lam yunafiqu liman nafaqu, tapi ketika mereka kembali kepada umat-umat Yahudi yang lain, qalu atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum, ya. Apakah kalian menceritakan kepada orang-orang mukmin terkait dengan bima fatahallahu alaikum ay arafakum fit Taurat min na'ti Muhammadin, ya, tentang perkara yang dimana Allah membukakan kepada kalian, memberitahu kalian di kitab Taurat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, jadi artinya apa? Ya, mereka memakai topeng kemunafikan ketika bergaul dengan kaum mukminin. Ya. Buka dulu topengmu, biar lagu nanti. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu,
biar kulihat wajahmu, biar kulihat wajahmu. Nah gitu ya. Buka topeng kemunafikanmu ya. Nah, jangan-jangan apa namanya ya, kalau setelah kemarin kita pelajari di menurut Imam Ghazali kan, jangan misalkan kita rasakan itu pada diri kita, jangan-jangan kita pun pakai topeng ya. Jangan-jangan kita pun bertopeng ya, seolah-olah wah pakai sarung, pakai peci, pakai koko, bisa jadi hatinya lagi di rumah, hatinya lagi di mana gitu kan. Hati-hati, jangan-jangan kita pakai topeng. Buka dulu topengmu. Nah, jadi mereka memakai topeng kemunafikan. Memakai topeng kemunafikan. Nah, kemudian dari ketika mereka apa namanya tadi iman kepada Nabi Muhammad, bi'anna Muhammadan nabiyyun wa al-mubasysyaru bihi fi kitabina, ketika bertemu dengan orang mukmin mereka berkata beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan mereka mengatakan bahwa huwa Nabi Muhammad al-mubasysyaru itu diberitakan bihi fi kitabina, di kitab kami, itu di kitab Taurat, kata mereka ketika bergaul dengan orang mukmin. Tapi ketika kembali kepada sesama mereka, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Atuhaditsunahum, apakah kalian memberitahu pada orang-orang mukmin terkait dengan pengetahuan kalian akan sifat-sifat Nabi Muhammad ya di dalam kitab kita, kitab Taurat? Maka liyuhajjukun, orang-orang yang beriman bisa jadi nanti punya hujah bihi inda rabbikum ya, di fil akhir, nanti di akhirat mereka punya hujjah, ay wa yuqimu alaikumul hujjatu tapi tarki ittibaihi ma'a ilmikum bisidqihi. Mereka nanti jadi punya hujjah di akhirat ya, bahwa kita tahu akan sifat-sifat Nabi Muhammad dari kitab kita, tetapi kita tidak ikuti, tapi kita tidak iman pada Nabi. Kata mereka seperti ini, ari keur hareupeun ieu mah jamaah mukmin mah ngaku ya, bahwa di kitab teh aya al-mubasysyaru naon, al-mubasysyaru bihi fi kitabina bi anna Muhammadan nabiyyun, tapi ketika jeung balik deui ka golongan maranehanana malah atuh dibejakeun maneh mah taman bahasa kitu nya. Ning atuh dibejakeun ka jamaah mukminin atuh manehna jadi boga dalil, boga hujah isukan di akhirat. Apa halin bahwa orang teknis apal tapi henteu iman, kan jadi nak itu ya. Apa ta'qilum annahum yuhajunakum idza haddatsumuhum ya. Itu mungkin jamaah mukmin punya hujah pada kalian kalau kalian memberitahu mereka. Fatan tahu, maka harus jangan sampai kalian beritahu lagi pada orang-orang mukmin. Langsung dibantah seolah-olah ketika mereka tidak memberitahu pada orang-orang mukmin, Allah dan Rasulnya tidak tahu. Padahal qala ta'ala awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Padahal diberitahu ataupun tidak oleh orang-orang Yahudi pada orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ma yusirrun ay ma yukhfun,
mengetahui yang kau rahasiakan, mengetahui yang kau sembunyikan, wa ma yu'linun ay wa ma yudhirun, dan mengetahui apa yang kau tampakkan. Rek diobrolkeun rek henteu Allah mau ningali. Ya. Rek diobrolkeun rek henteu ku ente kajamin Allah jeung Rasulna mau ningali. Allah dan Rasulnya tahu. Ya. Mau kau sembunyikan di palung hati yang terdalam sekalipun Allah tahu. Ya. Bahkan hatta alam bawah sadar kita pun tahu. Bahkan kan kemarin diajar sifat ilmu di Kifayatul Awam, kudrat iradat ilmu. Ya. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu jadi alasan berdua, alasan kenapa kita jangan terlalu berharap. Ya, alasan yang terlalu berharap. Nah, saya indikator, ising jadi pakai pelajaran ya. Nah, ketika ada indikator kita itu ditolak, jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Ya. Jadi misalkan cek OBMT tuh non, engkau itu seperti non mem, engkau itu seperti pohon pisang, punya jantung tapi tidak punya hati. Si Obem, aduh, engkau itu punya jantung tapi punya hati. Kalau kita sudah tahu ya nggak punya hati buat kita, jangan terlalu berharap, Bem. Biarkan jantungnya kita makan, kita pasak saja, nggak usah kita miliki hatinya. Aduh, si Obem. Kata-kata, aduh, karunya. Jangan terlalu berharap. Nah, maka tugas kita hanya berdakwah. Ya. Nah, tugas kita hanya berdakwah. Kita guru-guru dan semuanya hanya berdakwah, ngajak kalian pada kebaikan. Terus diajak, ngaji online, awas tuh di imah ngaji online, di absen geus, dihubungi orang tua anak geus. Ya. Ternyata masih teu ngaji wae. Nya, kumaha deui itunya. Bukan berarti ngantep, tapi kan diupayakan, pesantren mengupayakan sudah. Ya. Nah, pesantren mengupayakan sudah. Pertama, mewajibkan ikutan pengajian online. Kalau tidak bisa online dengan alasan tidak ada kuota, tidak ada pulsa, tidak ada sinyal, datang langsung ke pesantren. Online tidak bisa, ngaji ke pesantren tidak bisa, ya susah. Ya. The choice, ya, pilihannya adalah mau online, mau offline. Mau offline datang ke sini, mau online silahkan di rumah. Tapi kalau tidak di online, tidak offline, ya kalian tidak akan ngaji selama 2 bulan. Ya. Kalian tidak akan ngaji selama 2 bulan. Dihubungi orang tua nanggus, bukan berarti kita tidak mengajar. Nah, tapi pada yang seperti itu jangan terlalu berharap. Ya, enggak, kita tetap berharap mereka ngaji. Kita tetap berharap dan kita terus mengupayakan pesantren, ya. Tapi kita hanya berupaya, ya. Selanjutnya terserah Anda. Ya. Selanjutnya terserah Anda ngaji, itu tapi kita sudah upayakan untuk kalian ngaji dengan berbagai fasilitas yang ada. Ada fasilitas online, offline, rek naon atuh. Ya. Kumaha? Diupayakeun geus itunya. Diekeun geus. Nah itulah. Nah nanti ketika kalian masuk ke, kalian pulang nanti menjadi pendakwah di masyarakat, gitu kan. Kemudian misalkan ada yang hese bisa diajak kurang. Pertama istighfar, buat orang keribasan ini hese dititah ku guru misalkan. Istighfar lah, astagfirullahaladzim. Nah, oke, enggak sih istighfaran kurang, diupayakan pada akhirnya tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berikhtiar, ya, kita sudah berikhtiar mengajak mereka. Jangankan kita sekelas Nabi, sekelas Rasul, ya. Ketika pamannya wafat, bagaimana berusaha beliau
wahai pamanku, ayo ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Saking inginnya paman beliau, karena paman beliau yang membantu dakwah, paman beliau yang mengasuh beliau, ingin menyatu sama beliau ketika di akhirat dengan la ilaha illallah. Tapi takdir berkata lain. Sekelas Nabi, urusan hidayah itu urusan Allah, apalagi kita. Maka kita ajak, yang di rumah ngaji tafsir online, yang di nggak mau online real ya kuotana atau lup wae, sini datang ke pesantren offline, ya. Face to face, ya. Kalau tidak mau online, face to face, ya. Online gak mau, offline gak mau, sare we lah. Esek. Nah, jadi bukan berarti ketika habis sudah pesantren sudah mengupayakan tapi tidak ada respon, tidak ada ini, ya bukan berarti tidak berharap, ya. Ini lagi tetap punya harapan, tetap ada keinginan, tentu ingin semuanya ini, tapi kalau memang sudah dikit dek ya tawakal we kalau dalam masalah hidayah. Berbahagialah kalian yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, baik yang online maupun yang offline, yang tetap bisa ngaji, yang tetap bisa mengkaji Al-Quran, yang tetap bisa berinteraksi dengan Al-Quran, yang tetap bisa menggali ilmu-ilmu agama, karena banyak di luar sana yang tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berbahagia, meskipun capek, meskipun ngantuk, meskipun meskipun dua katanya. Ya. Jadi sebenarnya wala ya'lamuna annallaha ya'lamu yusirruna wa yulinun. Walaupun mereka tidak katakan pada orang, Allah tetap tahu. Dan itu alasan kedua. Alasan kedua, kenapa kita jangan terlalu berharap. Umat Islam, Nabi jangan terlalu berharap. Tadi judulnya jangan terlalu berharap kepada iman Yahudi. Kemudian alasan yang ketiga, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Yang ketiga lebih parah. Kalau yang pertama tadi masih mengetahui akan isi kitab Taurat dan tahu di dalam kitab Taurat ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, sehingga sebenarnya kemungkinan mereka mau beriman sangat mungkin, mereka karena tahu. Jadi tinggal diingatkan, caranya tinggal diingatkan. Karena ente tahu di kitab Taurat ada sifat Nabi, kenapa tidak beriman? Mudah arti mengingatkannya mudah karena mereka tahu kitabnya. Tapi golongan yang ketiga lebih parah, minhum ummiyuna. Mereka itu ummi, ya. Ummi diibaratkan seperti bayi yang kalau nggak salah bayi yang keluar dari rahim ibu. Jadi tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Ummiyuna ay awamun, awam, bodoh, tidak tahu akan isi kitab Taurat. Bahkan bisa jadi tahunya dari kitab yang sudah dirubah, ya. Jadi la ya'lamunal kitab, mereka tidak tahu kitab, tidak tahu isi kitab sucinya, kita tidak tahu kitab Taurat, sehingga kemungkinan untuk beriman kepada nabinya sangat jauh. Sehingga illa amaniyah, mereka hanya punya angan-angan akadiba, ya, kebohongan talaqauha min ru'asaihim, yang mereka tahu, mereka dalam otak mereka adalah hanya kebohongan dari pimpinan-pimpinan mereka, dari rahib-rahib mereka yang yuharrifunahu, yang yugoyirunahu, yang merubah isi kitab mereka. Jadi mereka tahunya kan lebih, dan di Taurat juga tidak ada, padahal aslinya ada, hanya dirubah oleh rahib-rahib mereka, sehingga lebih sulit ini merubahnya. Golongan yang ketiga ini,
Karena mereka tidak tahu akan kitab yang aslinya, kalaupun tahu dari kitab yang sudah dirubah, akadzib, hanya kebohongan-kebohongan. Makanya wa inhum illa yadhunnun, ya. Lah, mereka tadi menentang ayat-ijah di nubuwatin Nabi, menentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ghairihi mimma yakhtalifunahu illa yadhunnun, karena dhannan wala ilma lahum, ya. Malah mereka tidak punya ilmu, ya, tidak mengetahui bahwa di dalam sebenarnya di dalam kitab mereka ada tadi tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiga hal ini yang membuat apa? Yang membuat jangan terlalu berharap. Ya. Jangan terlalu berharap tatma'una ayyuminu. Jangan terlalu berharap mereka akan beriman karena tiga hal ini. Meskipun bukan berarti dengan kita tahu mereka sebegitu susahnya untuk beriman, bukan berarti berhenti berdakwah. Tetap Nabi tetap diharuskan untuk berdakwah, tetapi ini kan kasih sayang dari Allah buat Nabi. Namanya Nabi tentu punya keinginan besar agar tadi objek dakwahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kenabian dan kerasulan beliau, ya. Saking inginnya bisa jadi sampai-sampai kalau ada dibahasakan sampai-sampai kalaupun istilahnya yang membuat Nabi sakit, sampai-sampai membuat Nabi cekasarna saking buka pikiran jadi beliau tekannya hati Allah, ini kasih sayang dari Allah. Wahai Nabi, jangan terlalu berharap, tapi bukan berarti berhenti berdakwah. Nah, begitupun kita, ya. Ketika nanti ada objek dakwah kita yang sulit sekali diajak pada kebenaran, sulit hese diajak ngaji misalkan, ya, terlalu berharap dan itu membuat kita sakit kepikiran, gering ulah biasa wae gitunya. Tapi bukan berarti kita berhenti mengajak mereka untuk ngaji. Makanya tetap yang lama sudah tidak ngaji, tetap kita ajak sesekali, kita ingatkan, yuk ngaji lagi, terus kita ingatkan, ya. Makanya jangan para guru qiraati bagi yang masih belum juga online sudah ingatkan lagi, dakwah terus, diajak terus, tapi hati kita jangan terlalu jangan punya perasaan bahwa naon istilahna teh dina daekna, jangan punya perasaan itu ladang urang, dina teu daekna ulah perasaan urang teh teu kieu kan we, penting urang mengajak, urusan daek jeung teu daek itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting urang terus ngajak. Itulah tiga hal, ya, alasan, dan ini bisa kita ambil pelajaran buat kita, ya, pertama tadi di fikih kehidupannya bahwa perbuatan mengubah firman Allah adalah perbuatan haram yang paling berat dosanya, ya, baik dengan cara penakwilan yang tidak benar maupun dengan cara penggantian lafalnya. Makanya kenapa kita mengkaji Al-Qur'an itu dengan tafsir para ulama, tidak asal, ya, karena kalau kita menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kita, maka yang Abi baca adalah tafsir dari para ulama, ya. Kita baca tafsir Jalalain, kita baca tafsir Al-Munir, kita baca tafsir As-Sawi, kita baca tafsir At-Tabari, kita baca tafsir Al-Qurtubi, kita baca tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Munir, dan para tafsir-tafsir lainnya, ya. Kita baca tafsir para ulama. Supaya apa? Supaya tidak menafsirkan Al-Quran sesuai hawa nafsu, karena khawatir, ya, karena takut, karena kita belum siap perangkatnya. Ibarat mau nyelam,
kita belum punya peralatan selamnya. Tapi para ulama mufassir yang sudah mengarang kitab tafsir, mereka menafsirkan Quran itu sudah punya perangkatnya. Ibarat mau nyelam ke dasar lautan yang sangat dalam, mereka sudah siap mau sampai kedalaman apapun, ke dasar samudra, mereka sudah punya peralatannya. Maka ya, kita baca karya-karya tafsir para ulama, jangan sampai asal menafsirkan Al-Qur'an. Jadi itu yang pertama, awas jangan sampai seperti rahib-rahib Yahudi yang yuharrifunahu ayyughayyiruna, merubah, mengganti kitab suci mereka, kemudian mengabarkan pada umat mereka dengan kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan, kebohongan-kebohongan yang mereka buat, itu ya. Kemudian jangan sampai menjadi orang yang suka mendebat kebenaran seperti para leluhur Yahudi mereka itu. Meskipun kebenaran itu sangat jelas bagi mereka, tapi mereka tetap debat tentang kebenaran. Ya. Orang nunggus jelas ti Allah parentahna lakukeun. Ya. Ulah kalah di ngadebat parentah ti Allah. Mata kayak bahasa Islam nincak kudu dina kudu ulah dina hayang dina kudu naon? La ilaha illallah matluba kudu aya parentah Allah lakukeun. Ulah loba dalih, ulah loba alasan, ulah kalah ngadebat, ulah loba nanya, teu paruh ketika ada jelas perintah Allahnya maka kita lakukan. Eta lah ya. Mulai dari 7:30 berhenti 9:30. Bonus. Bonus. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sifat-sifat orang Yahudi yang diceritakan pada ayat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa betul-betul mengambil ibrah sehingga kita tidak terjerembab pada sifat-sifat yang dikemukakan oleh ayat ini. Wallahu minkum. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una liyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu tuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhaddukum bi'inda rabbikum afala ta'qilun. Afala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
Rabbi bil Qur'ani hasil maqasidana waqtiha walidana wa balimna muradana ya Rabbi bil Qur'ani ighfir lana dhunubana wa kafir sayyi'atina wastur bi auratina ya Rabbi bil Qur'ani irfa' lana ulumana warfa' bi darajatina fi dunyana wa ukhrana ya Rabbi bil Qur'ani barik lana fil rizqina yasir lana umurana washfir bi maqana ya Rabbi bil Qur'ani ajib lana du'ana watimana bi husnil khatimati inda mautina ya Rabbi bil Qur'ani anisna fi quburina wasallimna minan nira wa adkhilna ma'udina amin amin ya Allah amin ya Rabbal alamin amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mau ayah di ngisi kehadiran ya.